Guys, balik lagi guys. Yoms. Setelah kita mendengarkan cerita di video sebelumnya yang panjang sekali, kali ini ceritanya gak terlalu panjang. Halo Kak Bimo, Kak Danu dan teman-teman kru lainnya. Perkenalkan aku Rani. Aku Menir. Perkenalkan aku Rani. Aku mau berbagi pengalamanku dan teman-teman satu timku saat PKL dulu. Kejadiannya sekitar tahun 2017. Saat itu pihak kampus membagi tim untuk tiap rumah sakit tempat kami PKL menjadi 8 tim yang berisi 3-4 orang. Aku satu tim sama 2 orang temanku. Sebut aja Dewi dan Sekar. Kami ditempatkan di salah satu rumah sakit besar dan tertua di Malang. Waduh, tua banget tuh. Rumah sakit ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan hingga saat ini masih beroperasi. 1-2 minggu pertama kami aman-aman aja. Gak merasakan gangguan aneh atau menyeramkan apapun, seperti yang teman-teman kami di tim lain rasakan. Hingga tiba minggu ketiga dan kami di-rolling ke ruang perawatan lain, yaitu ruang penyakit menular atau isolasi. Ruangannya bisa menampung sekitar 20-30 pasien dengan diagnosa tuh rata-rata tuberkulosis paru. Bentuk bangunannya lorong membentang ke kanan dan kiri, dan di antara 2 lorong tersebut adalah ruang perawat juga. Ruangan ini masih berbentuk asli, seperti awal dibangun pada saat wabah TBC menyerang Hindia Belanda, dengan bukaan dan ventilasi yang sangat baik dan tepat pada arah pergerakan matahari. Di ruang ini kami berjaga bergantian dengan 2 tim dari kampus lain. Hari ketiga kami kebagian jaga malam. Saat kami berjaga, hanya ada 6 pasien yang dirawat di ruangan itu dan 3 perawat senior. 4 dari 6 pasien tersebut adalah pasien yang harus diobservasi ketat. Ada yang per 15 menit sampai per 1 jam. Sekitar jam 10 malam, salah satu pasien di ruang kiri itu kondisinya drop, sehingga menyibukkan 2 orang kakak perawat senior. Disusul beberapa menit kemudian, 1 pasien di kiri lagi kondisinya juga drop. Seorang perawat senior bersama temanku, Sekar, segera memberikan tindakan. Belum sampai jam 11 malam, pasien di kanan ada yang drop. Karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan, aku dan Dewi disuruh oleh salah satu senior untuk memanggil dokter jaga sementara dia menjaga pasien itu. Ruangan kami yang cukup jauh dan terpisah dari bangunan induk rumah sakit membuat kami harus berlarian di lorong rumah sakit yang sepi. Untung saja, gak jauh dari pintu belakang IGD ada seorang dokter pria dengan setelan baju OK atau baju OK ya, baju operasi lah intinya. Dia berjalan dengan membawa buku catatan dan tensimeter raksasa sendirian. Dia berjalan dengan membawa buku catatan dan tensimeter raksasa sendirian. Tanpa basa-basi, kami menjelaskan kondisi pasien kami. Dan segera kami bertiga berlarian kembali menuju ruangan pasien tersebut dirawat. Setelah kami tiba, senior kami kembali berkutat dengan pasien masing-masing di bawah instruksi dokter lain, termasuk Sekar. Aku dan Dewi sibuk membantu dokter ini melakukan beberapa tindakan, termasuk menyiapkan larutan obat. Kondisi pasien yang belum stabil membuat kami harus berada dekat dengan pasien. Bukan hanya sesak nafas dan nyeri yang beliau rasakan. Sepertinya beliau dengan kondisinya ini juga mengalami kecemasan. Sambil tetap mengobservasi pasien, kami kenalan dengan dokter ini.
Namanya Dokter Johannes. Namanya bagus sebagus parasnya dan sebagus tindakannya pada pasien. Dokter ini kami akui sangat tampan, dengan tubuh tinggi, berkulit cerah, bersih, dengan rahang dan hidung yang tegas. Nada bicaranya unik dan tuturnya ramah sekali. Dia juga sepertinya sangat agamis. Sepanjang malam pembicaraan kami gak jauh-jauh dari kehidupan setelah kematian dan segala kebesaran Tuhan, juga tentang ceritanya selama berdinas. Pukul 3 pagi pasien sudah dinyatakan stabil dan kami memutuskan menyusul rekan-rekan kami beristirahat. Sebelum beliau pamit kembali ke ruang dokter, beliau mengingatkan aku untuk jangan lupa sholat subuh, karena di situ hanya aku yang muslim. Aku masih ingat benar kata-katanya. Jangan lupa sholat subuh nanti. Boleh capek atau lelah, tapi jangan lupakan perintah Tuhanmu. Pagi hari sebelum pulang, kepala ruangan mengingatkan kami, terutama untuk Dewi, jangan sampai menaruh hati atau menyukai Dokter Johannes, karena dunia kita berbeda dengan dia. Dari data sejarah rumah sakit yang diberitahukan kepada kami, dia seharusnya mengakhiri masa tugasnya sekitar tahun 1942 atau 1943, di mana hampir semua fasilitas milik Belanda di kota ini diobrak-abrik, diserang, bahkan orang-orang Belanda sendiri banyak yang dibinasakan oleh pasukan Jepang. Tapi ternyata beliau tetap menjadi orang baik hati hingga kini. Salam hormat dan doa untukmu, Dokter Johannes. Semoga engkau tenang di sisinya. Amin. Semoga pengalamanku bisa di-share di podcast Malam Kliwon. Maaf kalau kepanjangan ya, Kak. Semoga Kak Bimo dan tim semua sehat selalu. Amin. Terima kasih, Kak. Welterusten allemaal. Itu apa itu artinya ya? Bahasa Belanda tuh. Bro, wis mati bro. Ini baru denger gue nih beginian nih. Banyak cerita-cerita pemikat-pemikatan, ternyata sudah mati dia. Gitu. Oh, selamat malam. Apa Wolverhampton? Bukan. Oh, bukan. Westerling. Oh. Tersenyum gak tuh? Ya. Westerling pun tersenyum. Ih, tapi dia ngefans banget nih sama Dokter Johannes nih, fix. Banyak yang ngefans sama hantu. Ada yang Casper hantu. Kasper Michael kan? Rumah sakit apa sih, Le? Di mana? Tadi. Cari dah. Besar dan tertua. Di? Rumah sakit tertua di Malang. Itu anjing. Tapi masih aktif gak? Coba tahu yang ngirim cerita udah dari tahun 43 juga ya. Ceritanya Gak ada yang tahu bro. Yang ada masuk ke kita. Iya. Ada satu orang yang bukan orang ya? Yang bukan orang. Ayo. Anjir. Mana ada yang tahu? Ini ceritaku yang kutulis di alam baka. Kalau enggak ini ceritaku tentang penampakanku gitu ya. Oh enggak, yang paling serem sebenarnya. Wah, itu mah enggak usah dibacain. Lagi asik kayak tadi tuh, yang ceritanya runut banget. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu. Thank you for sharing. Semoga sehat selalu di masa seperti ini. Salam dari aku yang lagi lihat kamu saat baca. Ini foto makamku gitu. Ayo. Gua langsung lepas baju, lepas semuanya, gua celana gitu. Iya. Langsung gitu tuh. Langsung mana? Ayo. Mana? Ayo, mana? Ayo mana? Ayo. Langsung kan. Terima kasih untuk
doakan saya selalu tenang. Ini foto Wah, nisanku. merinding sih gua. Langsung buku. Ayo mana? Ayo mana? Ayo Muncul sini. kon. Muncul kon. Anjing aneh banget. Langsung gini dah. Tapi itu juga bisa dimanipulasi kan. Siapa tahu Bisa ada lah. orang Gampang zaman sekarang. di makam terus ngeliat asal aja nama foto buat nama bikin gue. geger aja deh. Kita bikin ide kayak gitu, kirim ke podcast PMK. mana? Podcast lain. Ke podcast lain. Podcast lain dapat traffic. Gimana sih? Kita nggak dapat apa-apa. Ya kita bongkar kalau itu bohongan. Ya goblok. Nantinya. Gak usah lah. Kita nggak ada untungnya bro. Udah deh. Ya udah. Udah ngantuk nih jam Iya, 3. jam 3. Makasih ya teman Kliwon. Bye.